Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh adanya wacana oleh pemerintah Indonesia mengenakan harga tiket yang sangat mahal untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Katanya ini untuk dana konservasi, padahal dana konservasi itu sudah ada. Akibatnya apa? Kamu-kamu yang pendapatan rendah seperti UMR nggak bakal bisa naik lagi ke Candi Borobudur. Yang bisa naik nanti Hotman Paris dengan para asprinya yang cantik. Inilah Hot Room Borobudur konservasi atau komersialisasi. Naik ke atas candi, kok mesti bayar lagi? Duit lagi, lagi-lagi duit. Please deh, harga minyak goreng belum turun, Pertalite dan solar mau naik. Sekarang mau naik ke atas Candi Borobudur harus bayar 750.000. Kok mahal banget? Katanya Candi Borobudur ini perlu dijaga biar tidak rusak. Tapi kok malah bikin harga baru selain harga tiket masuk? Kalau tujuannya untuk konservasi, pembatasan wisatawan yang naik ke candi saja kan sudah cukup. Bila perlu, tidak diperbolehkan naik sama sekali aja. Tapi, tidak ada pengecualian. Ini kok malah membuat kesenjangan. Itu sama artinya keindahan puncak Candi Borobudur hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berduit. Tapi bagi yang kere, hanya bisa melihat sambil gigit jari. Hoters, yuk kita kawal kebijakan ini mumpung belum final. Semoga wakil rakyat, para menteri, dan Bapak Presiden yang nanti memutuskan benar-benar memberikan keputusan yang bijak. Sehingga masyarakat kecil pun masih bisa menikmati keindahan dari salah satu keajaiban dunia ini. Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ibu Nia Niscaya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf. Selamat malam, Bu. Yang kedua, Bapak Teguh Heri Basuki, Kabid Tur Outbound Astindo. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Bapak Romo Asun Gautama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Walubi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak. Berikutnya, Bapak Asril Ashari, pengamat pariwisata. Selamat malam, Pak. Berikutnya melalui Zoom, Bapak Hari Suroto, peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN. Berikutnya melalui Zoom, Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB. Malam, Bang. Selamat malam, Pak. Ibu Nia, bolehkah Ibu jelaskan apa dasar wacana untuk menaikkan tarif yang sangat tinggi, dan apakah ini keputusan dari Kementerian Pariwisata di bagian di tempat Ibu bekerja atau kementerian lain? Baik, terima kasih, Bang. Ya. Jadi yang pertama ini wacana, yang kedua soal harga itu adalah bagian kecil dari keseluruhan aspek dalam menata kawasan Borobudur. Bagian kecil. Bagian kecil dari, karena ada aspek besar sebagai sebuah kawasan. Tapi Ya. hal yang paling sekali mendasari Ya. adalah lebih kepada pendekatan yaitu konservasi, Bang. Jadi preservasi, dan itu di bawah Kementerian Kebudayaan. Kalau benar diterapkan 750.000, kenapa tarifnya itu 750.000 lokal, $100 atau 1,4 juta untuk asing? Apa kira-kira, boleh nggak Ibu kasih bocorannya? Kalau alasannya untuk agar orang tidak rame-rame naik karena terlalu mahal, berarti yang bisa naik itu hanya orang kaya. Kalau memang jumlahnya untuk membatasi, batasi aja jumlahnya, tapi tarifnya tetap rendah. Apa motivasinya?
Ini masih dalam pembahasan di Kemenko Marves ya Bang. Ya. Banyak sekali, di situ juga ada TWCBP sebagai pengelola. Jadi ini dasarnya ada perhitungan-perhitungan mereka sih sesungguhnya. Tapi Ya. kembali ya Bang, tolong dicatat ini belum final. Jadi ini baru Ini kajian. ide siapa? Ide siapa ini? Wacana Kalau siapa dibilang- ini? Ini di dalam rapat. Rapat Ada- siapa? Ada Kemenko Marves, Ya. Kemenko PMK, ada TWCBP, ada BUMN, ada Kemenparekraf. Tapi kan kalau sudah ada wacana begini, ini kan berarti sudah dilontarkan ke publik. Ini kan berarti sudah sesuatu hal yang bakal kejadian gitu loh. Ya rasanya belum tentu sih Bang. Ini sesuatu masih terbuka kita untuk membahas. Oke, sekarang gini deh. Kalau gitu, Ibu kan Deputi Bidang Pariwisata. Coba dulu jawab, kalau itu benar, kalau ya, masuk di akal nggak? Saya sih melihatnya ini mesti dikaji ulang lah intinya Bang. Intinya gitu karena kita juga sebetulnya ada atraksi-atraksi lain di luar naik gitu ya. Dan sebetulnya harga itu adalah tidak hanya harga masuk tetapi di situ dalam sebuah paket di dalamnya ada guide yang berarti memberdayakan masyarakat setempat, Yeah. ada penciptaan lapangan kerja, kemudian juga ada produk UMKM yang melekat pada paket itu. Jadi secara tidak langsung Ibu setuju ada dasar pengenaan 750.000 itu? Saya tidak mengatakan setuju terhadap angka ya Bang, tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa harga itu di dalamnya adalah ada beberapa aspek gitu loh Pak. Jadi Oke, sebagai sebuah kalau paket. gitu saya tanya dulu karena ini Pak Saipul dulu dari DPR. Pak Saipul dari DPR, Komisi 10, apa Bapak setuju kalau tarifnya itu sangat tinggi? Kita pada posisi tidak setuju. Ya, Ada banyak catatan. Yang pertama, ya, terkait dengan substansi menjaga, memproteksi, melestarikan Borobudur, sama. Kita sama-sama punya concern bahwa pelestarian Borobudur harus kita jaga. Tapi pengenaan kemahalan naik di puncak Borobudur itu sesuatu yang berbeda karena hasil rekomendasi dari Balai Konservasi Borobudur sendiri yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menyatakan bahwa hanya 120 orang per hari kalau mau menjaga konservasi. Nah, sementara teman-teman dari PT TWC memperkirakan diperbolehkannya sehari 1.200. ya. Supaya 1.200 dilakukanlah pengenaan kenaikan. Jadi logikanya nggak ketemu antara menjaga konservasi dengan menaikkan tarif. Karena konservasi harus bisa dijaga kalau setiap hari hanya 120. Jadi saya melihat ini pendekatan komersial bukan dalam rangka untuk konservasi. Itu satu catatannya, Bang. Menurut Bapak yang motivasi komersial siapa? Yang mau mencari duit siapa nih? PTWC yang ini di bawah BUMN. Oh, jadi yang mau mencari duit pengelolanya? Betul. Itu satu ya. Ya, Yang kedua, ini kalau ini diberlakukan akan ada situasi ketidakadilan yang diciptakan. diskriminasi gitu maksudnya? Di mana diskriminasi orang yang nggak punya duit pasti nggak bisa naik. Ya, Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, saya merasa pada konteks prosedur pembuatan kebijakan terkait dengan ini juga saya kira kurang pas karena hanya diputuskan sepihak oleh teman-teman PTWC dan kementerian yang lain yang termasuk selama ini mengurus Candi Borobudur tidak dilibatkan secara serius. Misalnya teman-teman Kemenparekraf tadi disampaikan oleh Bu Nia melalui Badan Pengelola Otorita Borobudur hanya diajak rapat tapi tidak dimintain pendapat. Teman-teman dari Kemendikbud juga sama. Pak Jadi pada Saipul, substansi pengambilan keputusan Pak Saipul, juga saya kira masih bermasalah. Setahu saya dana untuk konservasi itu sudah ada dari Kementerian Mendikbud. Ya, itu dananya mau dikemanain Betul nanti? itu. Betul. Nah, kita tanya saja ke teman-teman TWC. Ya, jadi ada tiket masuk 750.000, tapi ada dana konservasi dulu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kan jadi double ini duitnya. Itu duitnya mau dikemanain, Pak? Kalau semangatnya itu untuk dana konservasi,
menurut saya termasuk yang tidak pas. Karena dana konservasi sudah ada dananya sendiri. Jadi sekali lagi ini perlu duduk bersama dan kita minta supaya ini di stop dulu, jangan diberlakukan sampai memastikan bahwa tidak ada pengenaan kenaikan kemahalan 750.000 itu. Kita minta untuk di stop dulu. Oke, karena masih banyak cara lain, Bang. Kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjut berdiskusi lagi. Temu lagi di Hot Room. Kita akan melihat dulu rekaman video berikut ini, tanggapan masyarakat atas wacana tarif baru ini. Kurang setuju sih, soalnya di beberapa negara juga kayaknya nggak sampai 750.000 ya. Tarifnya kurang setuju karena kan Yogyakarta atau Jawa Tengah itu UMR-nya masih di bawah 4 juta tuh Kak. Jadi menurut aku sih kayak keberatan gitu sih untuk dinaikin 750. Nggak setuju banget karena 700.000 itu menurut saya terlalu tinggi ya untuk masyarakat kita ya. Kalau misalkan harganya dinaikin terus wisatawannya nggak ada yang mau datang ke sini juga kan sama aja bohong jadinya. Apalagi buat yang lokalnya sendiri pun harganya tinggi banget. Nggak masuk akal aja sih harganya 750.000 cuma buat naik ke Candi Borobudur. Soalnya itu terlalu mahal, apalagi itu kan jadi media pembelajaran buat siswa kan, jadi itu terlalu tinggi harganya. Dan kalau misalkan orang lokalnya juga nggak pada mau ke sana mau gimana? Nggak setujunya itu buat warga Indonesianya, cuma kayak terlalu tinggi banget gitu. Cuma kalau buat negara lain setuju, soalnya itu kan bisa buat dapat pemasukan Indonesianya makin berkembang aja gitu. Saya sih setuju aja ya, soalnya itu kan menjaga supaya si candi itu tidak rusak, tidak apa gitu. Saya setuju kalau harga tiket masuk ke Candi Borobudur itu dinaikkan. Tapi ya proporsional, tidak harus langsung drastis naik jadi Rp750.000 umpamanya. Itu saya kira tidak masuk akal untuk konteks waktu dan kondisi sosial saat ini. Mungkin bisa bertahap atau dinaikkan secara gradual dalam beberapa tahun. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Hari, arkeolog. Pak Hari melalui Zoom. Apakah keadaan dari Candi Borobudur sangat mengkhawatirkan sehingga perlu dana yang sangat tinggi untuk konservasi? Saya kira apa yang dilakukan di Candi Borobudur ini salah satu bagian dari inovasi untuk menyelamatkan Candi Borobudur dari kerusakan. Tetapi kalau saya melihat sendiri, dengan tiket yang 750.000 ini, saya bandingkan dengan Raja Ampat, termasuk wisata yang mahal. Cuma bedanya kalau di Raja Ampat itu wisata konservasi bawah air. Seperti diketahui kalau di Raja Ampat itu satu orang yang berkunjung ke sana itu harus mengeluarkan uang 6-8 juta. Itu untuk satu paket perjalanan, belum dari Jakarta ke Sorongnya. Jadi terkait dengan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur ini, saya lihat ini salah satu inovasi untuk menyelamatkan candi sendiri. Padahal kenapa harus diselamatkan, Pak? Maksud saya, kenapa harus diselamatkan? Emang keadaan dari Candi Borobudur sudah rusak atau mengkhawatirkan? Kalau memang perlu diselamatkan jumlah orang, kenapa nggak dibatasin aja jumlah yang bisa naik? Seperti kita ketahui kalau Candi Borobudur itu kan dibuat oleh tahun 782 sampai 812 Masehi, itu sudah 1000 tahun lebih, dan tentu saja dia berupa susunan batu dan tidak ada semen perekatnya. Jadi kalau memang dikhawatirkan adalah terlalu banyak orang naik, kenapa nggak dibatasin aja jumlah orangnya? Batasin aja hanya boleh 120 orang sehari. Kenapa harus dikaitkan ke harga yang sangat tinggi? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, Bang, ini jadi kayaknya untuk harga tinggi ini mencontoh terkait dengan
Raja Ampat. Jadi untuk melindungi konservasi bawah air di Raja Ampat itu dengan cara menaikkan paket wisata yang harga tinggi. Ya, tetapi Raja Ampat itu kan paket wisata. Ya. Ini kan hanya naik doang. Maksud saya, kalau memang benar Bapak dari segi arkeolog, Bapak setuju nggak bahwa jumlah orang memang harus dibatasi? Bapak mengatakan iya. Ya kenapa nggak jumlah orangnya aja dibatasi? Selesai. Nggak usah dikaitkan dengan harga yang sangat tinggi. Pembatasan orang, saya setuju. Cuma mengenai harga, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sepertinya melihat Raja Ampat, tetapi mungkin bisa dipertimbangkan. Lebih baik kalau menurut saya sendiri, mungkin bagi pengunjung harus daftar tunggu. Mungkin melalui aplikasi untuk daftar untuk mengunjungi, jadi ada jadwal tersendiri. Kalau untuk misalkan harga ini banyak yang kontra, tentu harus dipertimbangkan juga. Tetapi mungkin salah satunya dengan itu tadi. Oke, terima kasih. Pak Azril, pengamat pariwisata, Bapak setuju nggak? Mana? Setuju nggak jumlah orang saja dibatasi tanpa dikenakan tarif yang sangat tinggi? Dan keadaan di sana sebenarnya gimana? Sebenarnya Pak memang betul. Jadi mungkin dari Akhirul harus lebih menjelaskan. Memang ada penurunan per tahun tanpa ada beban. Jadi beban candi itu sendiri juga sudah turun ya. Antara 2 mili sampai 4 senti itu per tahun. Itu ya. Tapi tambah beban ya. Jadi pembatasan itu mutlak. Mutlak. Tetapi masalah jumlahnya itu jadi pertanyaan. Yang dibilang 120 per hari, bukan hitungannya itu ada PCC, jadi physical carrying capacity. Itu hitungannya itu sebenarnya 1.200 per day, per hari. Tapi kalau per jam itu bisa menjadi 120, itu per jam. Nah, jadi ini juga masalah perhitungan saja dengan rumus yang sama, itu beda-beda. Antara Balai Konservasi dan Bang Sandi sudah menyatakan 400.000 sampai 450.000 pengunjung saja, jadi perharinya 1.200 dibagi harinya. Nah, itu saja sudah berbeda. Jadi kesalahan ini kalau saya melihatnya adalah waktu pers release kita, informasinya itu kurang lengkap. Jadi menurut Bapak, pilihan yang tepat bagaimana? Membatasi jumlah pengunjung tanpa menaikkan harga tiket, atau seperti sekarang dibatasi tapi harga tiket membumbung tinggi? Coba kita bandingkan Bang, dengan luar negeri. Angkor Wat yang mirip, ada juga upacara agamanya. Itu untuk lokal, Wisnus itu tidak membayar. Barangkali kita tanyakan lokal nanti, tidak bayar? Tidak bayar. Kita keluarin dulu di grafisnya nih, harga-harga seperti di luar negeri. Seperti Taj Mahal yang saya bangun untuk istri. Ini dia nih, coba. Ini Kolosium di Roma, cuma 372.000. Coba, ya. Di Mesir, cuma 361.000. Di Mesir. Kemudian, ini yang saya bangun untuk istri. Ya, cuma 429.000, ya, Taj Mahal, ya. Berikutnya, ini Angkor Wat cuma 534.000. Untuk orang asing, ya, bukan untuk lokal. Ini untuk asing atau lokal ini? Asing. Lokal gratis. Gratis. Ini lokal gratis. Kalau begitu, kalau Bapak pribadi sebagai pengamat pariwisata, tepat enggak itu wacana 750.000 untuk lokal? Dan untuk asing $100 untuk naik. Yes or no dulu Pak? Ya. Setuju atau tidak angka itu? Saya kira dengan 50.000 aja udah cukup sebenarnya. Jadi kan nggak perlu naik. Tidak perlu naik untuk terus? Dengan 50.000 aja sudah cukup. Karena apa? Pembatasan itu tidak perlu dikaitkan dengan harga. Tidak perlu. Apakah karena memang perlu uang? Itu lain lagi. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya itu dia. Dua hal yang berbeda. Memang dana konservasi dari Kementerian Pendidikan kemana duitnya? Ada, masih ada. Masih ada. Tapi kementeriannya lain. Kementeriannya lain. Tapi kan uangnya itu kan diperuntukkan untuk ini. Harusnya. Jadi menurut Bapak harusnya dana itu aja yang dipakai. Sebenarnya iya. Jadi menurut Bapak itu tidak tepat wacana itu menaikkan harga tinggi itu. Betul. Karena dengan harga saja kita masih mempertanyakan harga yang Rp50.000 itu juga. Itu untuk apa saja. Tapi untuk kebersihan dan layanan sih oke. Tidak ada pertanyaan dari masyarakat. Saya mewakili masyarakat bahwa dengan 50.000 juga sebenarnya ingin bertanya kita. Apakah sudah tepat atau tidak. Apalagi sudah naik demikian. Kecuali
harga itu dinaikkan. Seperti tadi di piramida, itu ada kena harganya sekian dolar itu untuk asing yang mau menonton. Dan itu dapat servis balik. Nah, servis baliknya itu adalah ada pertunjukan disebut sound and light. Benar. Jadi servis itu yang kita terima. Benar. Bukan karena masuknya aja. Kalau masuknya itu beberapa tempat kayak seperti Grand Palace di Thailand, kemudian Menara Eiffel ya, itu hanya bayar $1, hanya untuk transportasi saja bayar itunya. Jadi unmukhlak. Jadi impossible hanya dikaitkan. Tetapi kalau ada suatu hal tertentu biaya konservasi, padahal memang betul itu sudah ada dari kementerian. Oke, kita istirahat dulu. Berikutnya kita akan nanya kepada perwakilan dari keagamaan karena kebetulan candi ini kan dipergunakan juga untuk kegiatan keagamaan. Apa pendapat mereka? Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Romo Asun Gautama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Walubi. Kalau benar nanti diterapkan tarif yang sangat tinggi untuk naik ke Borobudur, apakah itu menghambat upacara keagamaan bagi kaum Buddha? Ya, baik, terima kasih Bang Hotman. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya Bang, sebenarnya kalau dengan tarif dinaikkan ini, memang pasti ada dilemanya, sangat ada dilema. Sementara tadi sudah kita bahas bersama, dari teman-teman sudah mengatakan sangat memberatkan masyarakat umum, turis lokal untuk naik dengan harga Rp750.000. Karena kita tahu pendapatan dari UMR sudah berapa, tadi Abang katakan satu keluarga pergi mesti 4 juta hanya naik doang. Benar. Hanya naik aja loh. Ya kan, jadi memang ini memberatkan. Tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sini saya pelajari, bahwasanya tentunya kalau untuk yang ibadah, ya para biku dan lain sebagainya untuk ibadah itu tidak dipungut biaya. Para bikunya? Iya, para warganya? Jemaatnya? Jemaatnya tergantung, dalam arti bagaimana untuk kita mengajukan permohonan di dalam untuk buat ibadah itu. Umumnya kalau kami dari Walubi, setiap tahun kami mengadakan Waisak, itu memang tidak di atas, tapi di pelatarannya. Di pelataran candinya, ya tidak naik ke atas semua. Apalagi sekarang sudah ada peraturan bahwasanya adanya penurunan dan lain sebagainya sehingga tidak boleh naik ke puncak candi. Nah, memang kalau kami melihat di sini kami setuju, artinya pembatasan orang dibatasi. Ya, jelas itu yang alternatif yang bijaksana. Karena tadi pertimbangan demi pertimbangan tadi sudah dikatakan harus dibatasi. Ya, kalau memang dibatasi, ya kenapa mesti tarifnya yang dinaikkan? Tetapi orangnya yang dibatasi. Sehingga kesakralan itu candi itu sendiri juga terjaga, Bang. Ini kan dipakai oleh umat Buddha. Artinya candi ini salah satu sarana untuk menghadap Tuhannya, benar nggak? Apakah untuk menghadap Tuhannya harus bayar mahal, itu tepat nggak? Ya, jelas memang tidak tepat. Tidak tepat? Iya. Jadi kalau nanti kaum umat Buddha, jemaat Bapak juga harus disuruh bayar? Oke lah kalau para bikunya oke lah. Tapi kalau jemaatnya juga disuruh bayar, pada saat mereka mau menghadap Tuhannya, Bapak setuju atau tidak? Iya, memang tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau memang seperti itu memang tidak setuju. Dan nanti tadi yang saya katakan tadi kan, kalau memang pembatasan kita ikuti dari pemerintah karena memang sudah diteliti, tadi sudah dikatakan setiap tahun terjadi penurunan kurang lebih 0,2 cm per tahun yang saya baca ya. 0,2 cm per tahun katanya turun. Nah memang untuk hal itu ya tentu tadi dibatasi. Karena tanpa ada orang yang naik aja itu sudah berat sekali itu batu-batu itu semuanya. Batu candi yang segitu banyak. Jadi kesimpulannya kalau dalam rangka upacara keagamaan entah jumlahnya di bawah 100, kalau sampai dikenakan tarif yang tinggi dari kaum umat Buddha menentang. Artinya kami keberatan, tetapi kita tidak bisa menentang satu hal. Bagaimana kita harus menentang satu kebijakan pemerintah? Tapi kita hanya berharap tidak setuju. Iya, kita hanya berharap ya kebijakan ini ditinjau ulang. Ya, supaya ada kebijakan. Oke, ke Pak Teguh dari segi pariwisata bagaimana ini?
Apakah itu nanti akan menghancurkan pariwisata di Jogja? Karena kalau berangkat dari Jakarta, naik pesawat, ini bisa habis puluhan juta dong. Betul. Setuju gimana? Ya, selamat malam Bang. Ya. Jadi gini, awalnya saya mencoba untuk masyarakat ini sekarang gaduh. Ya. Karena mohon maaf sekali, kadang-kadang kita itu baru mau masak nasi, tetapi piringnya sudah dikeluarkan dulu. Benar. Nah, ini orang sudah bingung. Sementara kebiasaan, mohon maaf lagi ini, kebiasaan orang Indonesia itu baca judul, tidak baca isi, baca komentar di bawah. Nah, artinya apa ini? Artinya gini, bahwa yang di-highlight oleh semua media hampir itu adalah Borobudur naik Rp750.000. Saya pun kaget Pak, bagaimana dengan user kami untuk market ini pasar. 750 saya dengan istri sudah 1 juta. Benar. Oke, anak bayar 5.000 karena student kan. Nah, itu sudah 1 juta 10.000. Itu pun student kalau rombongan sekolah. Betul. Kalau datang sebagai private juga 250.000. Iya. Oke. Nah, jadi sebetulnya 750.000 itu adalah untuk tiket naik ke dalam candi ini yang harus masyarakat tahu. Ya itu dia yang mahal Pak. Iya. Bapak setuju? Saya tidak setuju. Tunggu Karena? sebentar Pak, masih ada lagi nih. Nah, jadi supaya mereka tahu dulu bahwa kalau kita hanya sekedar foto untuk Instagram dan lain sebagainya, itu memang hanya tiket masuk ke taman. Oke, kita bandingkan dulu. Kalau misalnya tadi dari Bapak Ibu juga bahwa disampaikan, kalau memang naiknya untuk biaya konservasi namanya itu kami setuju. Tetapi ternyata ada dana yang buat biaya perawatan ini. Nah ini duit buat apa? Benar. Ini yang kita tidak setuju karena akan sangat memberatkan. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan cagar wisata di luar negeri. Angkor Wat itu ada 3 kategori, Bang Hotman. $37, sekitar 535.000 itu adalah untuk yang 1 hari. Kemudian untuk 3 hari itu $62, sekitar 835. Kemudian ada lagi $72 itu berlaku 10 hari untuk 1 bulan. Jadi pokoknya masa berlaku 1 bulan silakan ambil 10 hari mau kapan-kapan saja. Dengan catatan ini untuk orang asing. Kalau untuk warga Kamboja sendiri totally free, bebas, tidak bayar apa-apa. Nah, kemudian mengenai pembatasan. Pembatasan ini kan sebetulnya kalau mau dibilang sudah harus dilaksanakan karena Borobudur kita bandingkan dengan Menara Eiffel, itu kan lebih tua Borobudur kemana-mana. Menara Eiffel sekarang kalau kita mau ngikut tur itu dapat slotnya susah sekali kan Bang. Nah, ini kita memang harus teredukasi bahwa oke, ini ada tadi dibilang oleh Pak Prof ya, itu bahwa kita akan sudah mengalami penurunan, harus dibatasi. Kenapa yang ditonjolkan masalah uang? Ini yang jadi kami tidak setuju. Bapak dari travel tidak setuju? Tidak setuju, boleh dinaikkan dengan nilai tidak 750.000 dan biayanya jelas mau dikemanakan. Kalau memang untuk biaya perawatan sangat setuju Pak, karena memang perlu. Kalau ini tetap dilanjutkan, apakah ini akan memukul pariwisata ke Jogja? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Dan inilah, mohon maaf dengan tidak mendiskreditkan travel online. Kita kalau di travel konvensional kan punya customer service, ada travel consultant. Jadi kita pasti akan bilang ke tamunya, Bapak Ibu mau naik atau tidak? Kalau memang mau naik bayar sekian, tetapi kalau hanya sekedar foto masih bisa masuk ke Borobudur, masih terjangkau. Itu yang bisa kami lakukan sekarang, Bang. Begitu? Ya. Fasilitas Borobudur apa aja? Kita naik ke Candi Borobudur itu sama sekali nggak ada hiburan ya? Iya. Total nggak ada fasilitas? Total nggak ada. Kalau tadi Prof. Asril bilang seperti yang di Mesir itu memang kita nggak bisa compare seperti itu. Iya, nggak ada apa-apa. Jadi memang hanya untuk naik, Bang. Hanya untuk naik. Pak Asril, jadi menurut Bapak ada logikanya nggak? Kita naik hanya naik doang 750.000, tapi tidak ada hiburan, tidak ada apa-apa. Gimana menurut Pak Asril? Ya itu tadi. Saya sependapat kalau seandainya harga itu adalah dikembalikan return kepada servisnya. Misalnya sampai sekarang itu belum ada. Saya nggak tahu Bu Nia. Waktu kita mau masuk, ada nggak disajikan bagaimana keadaan dengan filmnya? Ruangannya tidak ada dan bahkan tidak boleh membangun ruangannya. Kalau tidak salah kan gitu ya peraturannya. Nah itu saja. Tapi kalau dikembalikan itu dengan suatu pertunjukan video, bukan video ya, dengan suatu
yang audiovisualnya yang bagus, sehingga sebelum naik dia sudah tahu dulu. Itu hanya dapatnya dari tour guide saja. Nah, kalau itu dikembalikan dengan itu seperti di piramida dengan sound and light, dengan suatu teknologi yang tinggi, itu masih keren. Tapi tentu harganya tentu tidak sampai 750. Nah, itu yang harus. Jadi yang penting adalah ini harus ada kajian yang lebih mendalam lagi untuk berapa sih jumlahnya sebenarnya. Terima kasih. Ibu Dia, selama ini kan katanya puluhan ribu sehari dan membayar tiket masuk 50.000. Itu uangnya udah berapa terkumpul dan uang itu dipakai untuk apa selama ini? Bang, ini mungkin kesempatan bagus ya untuk menjelaskan bahwa di Borobudur itu ada berbagai kementerian yang terkait. Sementara Kementerian Pariwisata sama sekali tidak masuk ke dalam operasional. Tapi kan pariwisata kalian. Betul, sebagai sebuah atraksi, Bang. Oke. Kami mempromosikan ada destinasi wisata, ada atraksi ini Borobudur. Nah, harga dan sebagainya itu ada badan pengelola di bawah BUMN. Gitu ya. Jadi ini terjadi terlalu banyak penguasa gitu sehingga jadi kacau begitu? Ada BUMN, ada Mendikbud, ada pariwisata. Dengan angle-angle yang berbeda. Pariwisata tidak. Ada sekarang ikut lagi kementerian dari Pak Luhut, ya. Ini yang mana ini? Ibu protes nih. Ini kan harusnya bidangnya pariwisata. Tugas kami adalah menciptakan atraksi di luar yang ini akan ditutup. Misalnya kami sudah membuat yang namanya travel pattern, pola perjalanan dengan judul Borobudur Trail of Civilization. Tapi Ibu nggak tahu selama ini uang yang terkumpul selama ini oleh WTC pengelolaannya di kemana? Ibu nggak tahu? Tidak, karena itu kan BUMN, Bang. Oh begitu? Iya, kan itu PT, Bang. Perusahaan negara, iya. Pak Samsul Huda, Komisi 10 DPR. Kemana ini duitnya, Pak? Ya tidak, ditanyain aja ke PT Taman Wisata Candi Borobudur. Bapak kan pengawas. Itu kan di bawah pengawasan Komisi 10. Bapak nggak tahu sama sekali uangnya selama ini kemana? Itu di bawah Komisi 6, Bang. BUMN, Bang. Oh, di bawah Komisi 6? Di BUMN. Karena itu sekali lagi tadi makanya saya sampaikan, reasoning menaikkan kemahalan Candi Borobudur itu nggak relevan, nggak connect. Judulnya konservasi, padahal sesungguhnya itu komersialisasi beneran itu. Jadi nggak bisa, tidak bisa dijadikan alasan terkait dengan konservasi. Jadi ada kontradiksi ya, formalnya. Betul. Ya. Seolah-olah. Karena itu, kalau mau ngomongin soal konservasi yang idealnya hanya 120 orang, yang tadi juga disampaikan oleh Prof, antar kementerian juga beda angkanya, ya sudah, kalau mau ditutup semuanya ditutup. Nggak ada alasan karena orang punya duit lalu bisa naik, ya nggak bisa. Oke, kita Atau istirahat dulu. Opsinya ditutup semuanya, lalu kemudian menggunakan virtual tour, itu fair, semuanya bisa. Oke Pak, kita istirahat dulu. Nanti kita akan tanyakan lagi kepada narsum, apa solusi yang tepat. Temu lagi di Hot Room. Temu lagi di Hot Room. Segmen terakhir, Ibu Nia. Hanya mengurus satu candi aja, terlalu banyak kementerian terlibat. Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BUMN, dan sekarang ikut lagi kementerian dipimpin oleh Pak Luhut. Solusinya gimana? Apakah Ibu setuju? Udah yang lain tarik semua kepada Kementerian Pariwisata, yes or no? Kami tidak punya secara klaster, tidak Ibu bisa. pribadi pendapatnya gimana? Pribadi? Kami itu kementerian klaster 3. Jadi sifatnya hanya policy dan facilitator. Jadi tidak punya yang sampai operasional. Ini kan polisi menyangkut duit, ini kan Tapi polisi. ini hal yang operasional kan, polisinya operasional. Jadi polisi apa dong ke pariwisata itu? Kami itu lebih ke pariwisata kepada siapa ya, beragam. Karena sebetulnya objeknya bukan punya Kementerian Pariwisata. Kalau gitu secara pribadi aja dulu sebagai seorang yang sudah berpengalaman. Menurut Ibu, satu candi aja diurus oleh berbagai kementerian dan BUMN itu secara pribadi nih ya, bukan sebagai dirjen. Ya, bukan sebagai pejabat. Setuju atau tidak? Diurus satu aja deh Bang kalau gitu. Gimana? Diurus satu aja. Diurus satu aja. Dan maunya Ibu Kementerian Pariwisata? Enggak, jangan Kementerian Jadi siapa dong? Silahkan dibut. Menurut Ibu yang namanya ini kan pariwisata. Ibu berani nggak bilang? Kami memasarkan boleh Bang. Kami memasarkan, tapi tidak mengelola. Sama aja bukan satu.
Kan kalau pemasaran boleh, Ya, Bang. oke, kita bisa maklum posisi beliau. Oke, Bang, Pak Teguh, coba gimana? saya boleh nambah Ya? nggak, Bang? Solusinya nih, Bang, Ya? terkait ini ya. Jadi melihat tadi ada fungsi konservasi dan sebagainya, ini yang sedang kita lakukan adalah menciptakan atraksi di luar itu, Bang. Masih Nanti sekitar- nambah lagi biayanya. Kenapa, Bang? Oh, tidak. Ini Ya kan sekarang soal aja lain. tanpa atraksi 250.000. Kalau nanti ada jaipongan. Bukan, Bang. Yang tadi Pak Prof mengatakan, jadi kita siapkan itu di luar tuh ada virtualnya, ada penjelasan, ada storytelling. Jadi orang tuh sudah terinfo di dalam gitu loh, Bang. Tidak harus Iya, oke. Jadi saran Ibu, kalaupun Ada dikasih atraksi. 250, ada imbalannya lah gitu. Ada atraksinya. Ada Oke. atraksi lain. Pak Ya. Teguh, solusinya gimana ini? Solusinya adalah sekarang kita ambil benang merahnya adalah supaya candi itu tidak rusak kan. Ya. Nah, jadi setiap orang yang masuk pertama dibatasi. Jadi Ya. Eiffel saja bisa melakukan pembatasan sehari sekian. Saya tidak tahu jumlahnya exact berapa ya, Bang. Jadi Nah, penyelamatan yang paling utama. betul, penyelamatan paling utama. Kedua, semua grup harus didampingi oleh local guide. Ya. Karena orang kan suka nakal, seperti tadi Bapak Ya. bilang, tangannya pegang ini, pegang itu. Ya. Dikasih tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Itu Atau pendamping- dikasih apa? dikasih pembatas juga ya. itu perlu. Ya. Nah, ini memang peraturan. Jadi sebetulnya bukan masalah duit, tapi masalah edukasi yang Ya. terpenting. Ya. Itu solusinya. Tapi mungkin kalau seperti kita itu. ke istana di Prancis itu kan, itu Ya. kursi-kursinya kan kita nggak bisa sentuh. Betul. Di Versailles itu kan. Ya. Jadi buktinya orang bisa ngikut. Jadi seperti menurut itu. Bapak, Ya. solusi 750.000 itu adalah solusi yang salah. Solusi yang salah karena sebetulnya kita kan sedang mengedukasi masyarakat Ya. kenapa larinya ke duit. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kemudian melalui Zoom, saya tanya kepada Pak Samsul Huda, apa solusi yang terbaik Pak Samsul Huda? Semua saya setuju. Jadi terkait dengan ini cukup dilakukan pembatasan. Ya. Nah, terkait dengan pembatasan mobilisasi wisatawan, jangan lalu ujung-ujungnya komersil. Dibatasi saja, disepakati sehari sekian dengan tata cara sekian, apa modelnya begini dan seterusnya. Sederhana sekali itu, Bang Hotman. Terima kasih, Tidak sederhana bisa sekali. Sekali lagi. Pak Hari, arkeolog. Pembatasan. Solusi terbaik bagaimana Pak Hari? Batalkan 750.000 atau bagaimana? Saya setuju dengan pembatasan pengunjung dalam setiap harinya. Kemudian untuk uang senilai itu sangat juga berdampak juga kepada masyarakat, ke pengunjung, karena kita sendiri juga ingin masyarakat itu mengenal, publik itu mengenal tentang budaya masa lalu. Kemudian saya juga ingin cerita bahwa tahun 1963 itu di Prancis itu pernah ada salah satu gua, situ ada gua prasejarah dengan lukisan yang sangat menarik sekali, kemudian rusak karena pariwisata, kemudian dibuat gua tiruan. Dan saya kira kalau untuk di Borobudur sendiri kita tidak bisa seperti itu, dan perlu selain dengan menaikkan harga perlu solusi lain, yaitu dengan inovasi, dengan menciptakan inovasi yang lain. Apalagi sekarang kan kita ada di digital, mungkin kita bisa membuat Candi Borobudur secara virtual, kemudian kita tampilkan di metaverse. Jadi dan kalau kita perhatikan di Instagram itu orang kalau berkunjung ke Prancis kan tidak perlu naik ke Menara Eiffel, cukup berfoto dari kejauhan juga bisa. Kalau ini bisa juga diterapkan di Candi Borobudur, tetapi ya itu harus ada edukasi ke masyarakat. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Hari. Kemudian Pak Romo, apa solusi terbaik, terutama dari aspek keagamaan? Ya, terima kasih Bang. Menurut saya Bang, memang saya setuju sekali dengan pembatasan. Ya. Karena apa? Karena kita tahu candi itu ada tempat yang sakral, Ya. tempat yang suci. Ya. Artinya apa? Kalau sekarang ini memang kalau dibuka seperti tahun-tahun sebelumnya, Ya. itu yang naik ke sana bukan untuk buat beribadah, Ya. tetapi mereka hanya untuk berpose aja, Ya. buat penuhin Instagram, foto-foto, bahkan itu candi dinaikin, stupa Ya. didudukin dan lain sebagainya. Padahal di dalam stupa itu ada rupang Buddha, Bang. Rupang Buddha yang bagi kami itu adalah simbol daripada guru. Kenapa nggak protes selama ini? Kenapa? Kenapa nggak protes selama ini? Sudah kami sering mengatakan, kami sudah sering menyampaikan kepada terkait bahwasanya sebenarnya sangat disayangkan. Banyak yang buang sampah, puntung rokok dan lain sebagainya, itu kan juga merusak keindahan candi. Anda melihat pengelolaan WTC apa namanya? TWC kurang becus atau gimana? Iya, kalau bicara pekerjaan, ya kita anggap oke lah, baik lah.
Ya, oke, tapi patung tempat Buddha didudukin oke nah, tuh. bukan, maksudnya artinya sekarang ini kalau sekarang ini mau dibenahin, ini saatnya memang. Jadi artinya dibatasi, kemudian tadi yang Pak Teguh katakan adalah ada yang memberikan edukasi, ada tour guide lokalnya yang memberikan edukasi, sehingga ini loh, ini candi loh, ini tempat Jadi sakral, dari segi dibatasi. religi benar-benar tidak pantas dikomersilkan objek religi seperti ini. Setuju? Ya, setuju. Oke, Pak Asril, gimana solusinya dan apa kesimpulan Bapak terakhir? Yang pertama, karena ini masih wacana, saya rasa tunda dulu lah wacana. Tunda dulu. Tunda dulu. Ya. Kaji yang benar. Kaji yang benar. Bang Sandi sudah menyatakan akan diadakan kajian. Ya Bu Nia ya, saya rasa itu bagus sekali. Kaji yang mendalam dan komprehensif. Sehingga menentukan apakah perlu naik atau tidak. Berapapun naiknya terserah. Tapi kaji dulu. Yang kedua, karena banyaknya kementerian tadi, saya lebih cenderung memang harus satu otorita lah di sana. Benar. Dan ini mau di bawah mana ya terserah nanti. Kenapa? Kalau tidak, masing-masing kementerian itu kan echonya ada. Ini dana saya mau saya serahkan tapi dimanfaatkan oleh kementerian lain. Benar. Ini jadi masalah. Tetapi juga kalaupun menjadi satu wacana atau otorita ataupun lembaga, institusi, ini juga harus menjadi wewenang sampai di mana. Karena yang tadi ada dana untuk konservasi cagar budayanya itu juga harus ke sana masuknya. Jadi bukan hanya untuk pariwisata saja, karena komprehensif. Nah, yang ketiga, kalaupun jadi dinaikkan, kalaupun untuk ada di luar konservasi, tolong juga supaya equal kepada layanan yang diterima oleh masyarakat yang membayar. Jadi harus ada, misalnya tadi ada semacam virtual ataupun apapun namanya, itu juga belum ada. Sehingga itu sangat saya sayangkan. Saya sudah lama berteriak. Kenapa tidak ada petunjuk dari awal bercerita dulu mengenai Candi Borobudur? Benar. Bukan tariannya, tapi bagaimana sejarah Borobudur itu munculnya. Sampai sekarang itu nggak ada. Tertunda karena COVID. Saya nggak bisa bilang. Tertunda, tapi kan Candi Borobudur udah puluhan tahun. Atraksi lah, atraksi. Ya itulah. Corona kan baru 2 tahun terakhir. Ya itulah, jadi hebatnya Jadi menurut kita. Bapak pengelolanya nggak becus atau gimana? TWC? Allahu alam. Saya nggak nyebutkan. Allah hanya Tuhan yang tahu. Oke, demikianlah kesimpulan dari diskusi kita malam ini. Satu hal yang paling pokok adalah jangan komersilkan objek yang sangat bersejarah, kebanggaan bangsa Indonesia. Kalau dikomersilkan seperti biasanya lari-lari nanti arahnya ke arah korupsi. Yang kedua, hanya satu objek wisata Candi Borobudur tidak selayaknya dikelola oleh banyak kementerian. Demikianlah diskusi malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap jam 10 malam hari Rabu yang membahas hanya yang hot jam 10 malam ini.